Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Suara Rohani Kristen. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Dewi Bahjir dengan tema Memiliki Mental Pemenang di Dalam Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan khotbah pada malam hari ini, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara, saya diberi ayat firman Tuhan dari gereja. Buka bersama Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayat 18. Memiliki mental pemenang itu. Tapi kita akan baca Filipi 2 ayat 12 mulai. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Filipi. Salah satu mental pemenang itu adalah Rasul Paulus bilang, kamu sudah taat mengerjakan keselamatan, tapi sekarang lebih lagi kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti pada waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Artinya apa? Jangan cuma di depan pendeta kamu mau taat sama firman Tuhan. Jangan cuma karena mau dilihat orang. Mental pemenang itu adalah dia memiliki ketaatan penuh kepada Tuhan, dilihat atau tidak dilihat orang. Amin. Dihargai atau tidak dihargai orang. Kita punya komitmen, aku mau melakukan firman, aku mau taat mengerjakan keselamatan. Bukan hanya karena dilihat orang. Kalau cuma karena dilihat orang kita melakukan sesuatu, itu namanya munafik. Dan Tuhan itu melihat hati. Jadi jangan munafik kalau mau diberkati Tuhan. Jangan ada Pak Pendeta rajin. Pak Pendeta udah biasa aja. Kalau di gereja rohani sekali, di rumah roh halus. Banyak orang Kristen begitu, saudara. Di gereja rohani, di rumah roh halus. Tadi kayak Pak Petra bilang, benar saudara, kita memulai segala sesuatu dari diri kita sendiri. Pak Petra ini sudah jadi pengusaha, sudah kaya. Tapi memang roh cleaning service-nya, saya tuh melihat, saya tinggal di rumah beliau di Amerika, pagi-pagi udah cuci tempat sampah, buang sampah, cuci baju, Lalu waktu saya ke Amerika, suami saya tanya-tanya soal mesin cuci. Dan pulang suami saya jadi rajin mencuci. Jadi udah nggak usah laundry, sampai anak saya bilang gini, papi, aku tuh mau kasih papi gelar Duta Laundry Indonesia. Anak saya bilang loh, karena setiap kali mau bangun pagi langsung, anak-anak baju kotor mana, baju kotor, semangat dia mencuci. Bapak-bapak jangan menghina loh pria-pria yang mencuci baju. Saya mau bilang, pria yang hobinya mencuci baju itu tanda pria sukses. Amin. Itu pria sukses, karena memang udah nggak ada kerjaan, udah sukses tuh. Kerjaannya semua yang kerjain karyawan, bener nggak? Kayak Pak Petra kan dia udah nggak perlu ngantor, dia bangun pagi langsung mana cucian, nyuci loh. Dan saya bersyukur, tapi suami saya pun dari dulu sejak kami menikah masih susah, dia juga bantu nyuci, sampai hari ini kita juga udah diberkati, dia tetap nyuci, nggak apa-apa, pria sukses. Amin Bapak-bapak. Jangan kau merasa setelah kau turun ke dapur ikut bantu istri itu banci. Enggak, itu enggak bencong. Yang bencong itu tulang lunak. Tapi kalau Bapak bantu istri turun ke dapur cuci baju itu luar biasa, itu ciri pria sukses. Amin. Tolong bilang ke bapak-bapaknya, suamiku juga pria sukses. Ayo ibu-ibu bilang ke suaminya supaya besok dia bantu cuci-cuci baju. Ayat 13 berkata, kenapa saudara? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya.
Ya, saya percaya banget ya kita ini apapun yang kita lakukan biar Tuhanlah yang bekerja dalam kita. Ayat 14. Nah, ini penting. Baca bersama, garis bawahi pemenang itu harus begini. Lakukanlah dengan dan ayat 15 berkata, saudara, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hati dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti apa? Bintang-bintang di dunia. Saudara tahu kenapa bangsa Israel dibinasakan Tuhan? Karena bersungut. Dosa ini memang tidak terlihat, tapi ternyata mematikan. Dari awal Tuhan membunuh bangsa Israel di padang gurun, puluhan ribu yang mati, kena penyakit, dipatok ular, ya gara-gara bersungut. Ini dosa tidak terlihat tapi mendatangkan maut. Iya, coba aja saudara bangun pagi udah, hidup kok gini-gini terus ya, kenapa ya? Ya, itu bangsa Israel. Nggak ada makanan minta dikasih mana. Lama-lama bosan ngomong. Kita udah bosan ya makan makanan yang tawar nggak ada rasa ini. Coba saudara. Ya, marah terus, bersungut terus. Ya, bersungut-sungut itu lawannya apa? Bersyukur. Berdamai dengan keadaanmu hari ini. Kalau memang hari ini ya takarannya segitu, disyukuri. Amin. Ya, orang itu hidupnya stres. Kenapa? Karena dia nggak terima keadaannya. Dia mengukur orang lain dengan dirinya. Saudara, nggak bisa. Tuhan itu memberi kita berkat. Ya, tergantung bagaimana cara kita mensyukuri apa yang ada. Ya, sering kali saudara kita kehilangan berkat, kita gagal di tengah jalan karena kita nggak mampu bersyukur. Sebaliknya orang yang bersyukur itu pasti orang yang bersyukur pasti tidak bersungut-sungut, tapi orang yang bersungut-sungut pasti tidak bersyukur. Syukuri apa aja, syukuri. Ya, terima kasih Tuhan. Saya selalu cerita kesusahan kami dulu. Kita kalau ke mall berlima, puji Tuhan, tadinya motornya cuma satu, kadang bonceng 5. Bener Pak, saya bonceng 5 sama anak waktu masih kecil-kecil 3. Akhirnya puji Tuhan dapat motor satu lagi, bisa berdua motor ke mall. Kalau weekend kita ke mall, masih di Solo dulu, suami bawa anak 2, saya bonceng 1. Ya, 2 motor ke mall. Sampai di mall udah ingetin nanti nggak boleh minta apa-apa ya. Kita pesen nasi goreng ya 3, es tehnya 3, dibagi 5. Ya, tapi kita happy nggak? Happy. Kami bahagia, sangat bahagia. Kita bisa ketawa bareng, ya gini-gini berebut ambil nasi goreng. Udah ini takarannya sudah segini-segini. Kita bahagia, bukan tidak bersyukur, kita bersyukur. Ya, saya melihat saudara bagaimana perjalanan hidup kami. Punya mobil pertama juga, ya itu saya pelayanan. Lalu pengusaha itu bilang gini, dia punya dealer. Bu, ibu udah punya mobil nggak? Belum. Kalau ibu mau, itu ada mobil tarikan sih, saya orang beli tapi dia nggak bisa bayar, saya tarik. Ibu pakai aja buat pelayanan. Ya suruh suami datang ambil, seneng dong saya. Mobil tua tahun 81. Ya, tapi ya karena kita nggak punya mobil, ya udahlah saya telepon suami saya, kesini ambil. Dia datang semangat bawa pulang mobil. Sampai di rumah besoknya pegawainya telepon saya, Bu itu mau dibayarnya nyicil atau cash? Ini sih jebakan saudara ya. Saya juga udah malu ya, saya udah bawa itu mobil di situ. Oh ini dibeli, dijual toh. Iya, kalau ibu mau cash 7,5 juta aja. Tapi kalau ibu mau cicil 14 juta, sebulan 500.000. Ya sudahlah, saya pikir ya buat kita pelayanan lah, nggak apa-apa lah. Ya memang juga kalau pelayanan ya. Tapi kalau saudara jadi orang kaya jangan begitu ya saudara. Pelitnya melitit ini. Sama hamba Tuhan lagi ya. Banyak orang kelihatan kaya tapi pelitnya minta ampun. Maaf ya, maaf. Ya saya ini nggak kaya-kaya banget, tapi saya nggak pelit. Jadi jangan ukur orang kaya itu dari kekayaannya, tapi dari sikap hatinya. Akhirnya saya bilang ya saya bisanya cicil, nggak bisa saya cash, nggak ada uang 7,5 juta. Ya udah akhirnya kita cicil. Mobil tahun 81, mobil tua banget, kayak piara janda tua. Sakit terus. Maaf ya. Ini yang ngomong tukang bengkel ibu-ibu, jangan marah sama saya.
Hari ini masuk bengkel, besok masuk bengkel lagi, tukang bengkelnya gini, Bu, namanya beli mobil tua itu kayak pelihara janda tua. Hari ini sakit, besok pegelinu, lusa masuk angin, ya nanti 2 hari lagi, begitu Ibu. Jadi ya sudah, disyukuri aja. Ya kita namain mobil itu mobil dalam nama Yesus. Kenapa saudara? Udah sama anak-anak seneng nih, ayo ke rumahnya Mae ya, ke rumahnya Eyang. Iya udah naik mobil, mau lewat jembatan tanjakan, suami saya bilang, Dek, semua berdoa dalam nama Yesus, biar nggak mogok ya, karena ini tanjakan. Anak-anak semua dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya Tuhan ajar kita beriman tuh, biarpun naik mobil harus beriman. Bener saudara, nguk, mogok bener, padahal udah dalam nama Yesus loh. Ya udah, suami saya bilang, anak-anak turunin, saya cari beca. Jadi saya cari BMW beca merah warnanya, naikin anak-anak 3, saya bawa ke rumahnya mertua. Ya udah, suami panggilin montir lagi. Begitu ya, mau parkir di mall biasanya bisa dapat parkir di luar. Di waktu itu penuh, cuma ada parkir di atas, udah terlanjur masuk lagi. Ya udah, nggak bisa berhenti, naik aja tinggi, nggak apa-apa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, saudara semua, dalam nama Yesus. Suami saya gas, bunyi, pratak, tak, 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 tak. Ya Tuhan, apa itu semua teriak, dalam nama Yesus, darah Yesus. Aduh, tiap naik mobil 2 peperangan, saudara. Knalpot jatuh. Pak Petra jangan tepuk tangan, Pak. Bapak menghina loh itu. Saya turun, kan suami nyetir. Udah, kamu naik aja dulu karena ada mobil di belakang. Aku tak turun, angkat knalpotnya. Ini kisah nyata loh saudara. Makanya yang pria-pria itu kalau cari istri itu cari istri yang mental pemenang juga. Bisa angkat knalpot, angkat galon, ganti gas, kesetrum nggak mati. Puas. Ya, itu saya. Ya, itu mental pemenang bener. Jangan cuma cari pacar yang pintar dandan, yang muda-muda. Cari cewek dandan terus, rambut kriwil-kriwil, body langsing, pakai high heel, pret. Gak bisa diajak susah itu. Kau masih ada duit, dia seneng. Gak ada duit, habis kau. Iya saudara, saya angkat itu knalpot panas karena kan ada mobil dari belakang. Ya udah, cepet saya bawa. Itulah kisah perjalanan kami. Tapi bahagia, ketawa, sedih, nangis, itulah hidup tuh. Ya, karena hidup yang benar itu ada nangisnya, ya ada tertawanya. Kalau kau tertawa terus bisa lihat kanan kiri mau bilang, jangan gila kau. Kalau pengen tertawa terus, gila. Kenapa kita nggak boleh bersungut? Ternyata Alkitab bilang supaya tidak bercela. Pada waktu Yesus datang, orang-orang yang tidak bersungut-sungut itu menerima mahkota. Amin. Nggak usah bersungut, nggak usah bandingkan suamimu. Kamu itu mau kayak sana kerja dapat uang yang banyak. Iya, kenapa kau nggak nikah sama itu yang sana saja? Dia juga kan nggak suka sama kau. Iya, balas begitu aja bapak-bapak kalau ada istri yang suka ngomong begitu. Iya, ya sudah jatahnya saya itu dapatnya kau. Jadi nggak usah banding-banding, kayak amin. Wong kok ini dibanding-banding ke, disaing-saing ke, ya mesti menang. Ya jadi jangan bersungut-sungut supaya kita ini seperti bintang. Ayat 16 dikatakan sambil apa? Berpegang pada firman kehidupan agar apa? Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Kata Rasul Paulus, ya Rasul Paulus bangga dari pelayanannya. Saya juga percaya Bapak Gembala bangga kalau saudara itu jadi orang yang punya mental pemenang semua, amin. Nggak usah apa-apa dikit Pak Gembala. Jemaat itu sekarang sakit perut telepon Gembala, ya. Apalagi flu telepon Gembala, nggak bisa tidur telepon Gembala. Ya cari Tuhan sendiri, amin. Nanti kalau nggak dilayani pendeta, nggak ditelepon balik, pendetanya sibuk, ya udah muntaber dia, mundur teratur, tidak berkabar, ngilang, pindah gereja, bertobat. Saya selalu mengajarkan jemaat cari Tuhan sendiri.
Tidak ada pendeta hebat, tidak ada gembala yang hebat. Ya makanya saya nggak mau kalau orang datang minta didoakan. Bu, doain saya. Kau bisa berdoa tuh? Yesus bilang masuk kamar, tutup pintu, berdoa. Itu doa yang didengar. Jangan titip doa. Doa yang paling benar yang didengar Tuhan adalah doa yang lahir dari hatimu. Yesus bilang di tempat yang tersembunyi, kalau kau mau berdoa, masuk kamar, tutup pintu, berdoalah di tempat yang tersembunyi, supaya Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi menjawab doamu dari tempat yang tersembunyi. Ya bukan berarti ketika saya yang doakan terus dijawab. Enggak. Ya, enggak ada pendeta hebat. Yang ada Tuhan yang hebat dengan imanmu yang hebat. Amin. Ya, saya mau mengajar jemaat ini, jangan titip doa. Nggak usah titip doa. Ya, karena kita pendeta tidak akan menangis buat kau. Saya ngomong jujur di mimbar. Kita menangis buat jiwa-jiwa, oke. Saya nangis sih tanah Papua kemarin. Saya nangis buat Papua, karena itu hati Tuhan. Saya nangis buat Indonesia, tapi saya tidak akan nangis buat Pak Bambang. Amin. Udah gitu orang Kristen sekarang, Bu, doain ya suami saya ini tukang selingkuh, tukang mabok, tukang begini. Saya bilang berdoa, Bu. Ibu cuma suruh saya berdoa. Ya memang itu jawaban yang paling tepat. Soalnya ibu tuh belum rasa suami saya. Sorry ya, saya nggak mau rasa suamimu. Siapa yang suruh kau kawin sama dia? Enak aja suruh rasa suamimu. Saya udah punya suami sendiri. Ya, rasa sendiri tuh. Siapa suruh kau pilih dia? Makanya ini yang muda-muda kalau pilih jodoh, buka mata lebar-lebar. Jangan bilang cinta itu buta, cinta itu pret. Kalau ketemu laki-laki tukang gombal ngomong aja pret. Ya, diuji segala sesuatu. Ya, cari yang sesuai firman Tuhan. Amin. Ya, jangan bersungut-sungut. Mari lakukan supaya Rasul Paulus bilang, aku nih bersyukur, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban ibadahmu, imanmu, aku bersuka cita. Rasul Paulus bilang, aku mati pun untuk ibadahmu. Aku rela. Kenapa? Asal imanmu itu teguh. Amin. Jadi nggak sia-sia. Ya, saya juga khotbah begini, saya senang kalau itu masuk di otak saudara, turun di roh, di jiwa, dan itu mengubahkan hidupmu. Itu puji Tuhan, haleluya 12 kali. Ya, buat apa kita dengar khotbah? Kan supaya hidup kita berubah toh. Kenapa orang Kristen hidupnya nggak berubah-berubah? Karena kalau dengar khotbah, ini harusnya buat si A ini, sayang dia nggak datang. Kalau dengar khotbah ini harusnya buat iparku, sayang dia tidak datang. Kita nggak pernah terima firman dengan lembut untuk mengubahkan hidup kita. Aku nih, tukang bersungut nih, aku ini. Amin, ibu-ibu. Baru segini aja nggak ada yang amin. Firman Tuhan loh ini. Amin. Kenapa kita nggak pernah berubah? Kita tolak semua firman, kita tolak. Satu kali saya ini dapat kiriman ayat, saya nggak tahu dari siapa, masuk ya. Kata-katanya itu begini, pakailah perkataan yang lemah lembut untuk membangun, jangan perkataan yang kasar gini. Saya baca, kalau orang hatinya benar, hidupnya benar, dia terima firman gitu, apa yang dijawab? Saya balas gini, amin, terima kasih Tuhan berkati kan. Karena saya merasa diberkati, saya terusinlah firman itu ke satu orang. Saudara tahu responnya? Oh, jadi kamu pikir selama ini kata-kata saya menyinggung? Selama ini saya berkata-kata nggak pernah lembut. Dalam hati saya itu setannya udah keluar. Baru dikirimi firman gitu, saudara. Loh, saya dikirimi, saya ini hamba Tuhan loh. Dikirimi jemaat. Ya, saya bilang amin, yes, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan berkati. Itu hatimu normal, kau waras otakmu. Tapi banyak orang Kristen yang tidak waras. Maaf ya, saya khotbah memang begini ya Pak. Bapak jangan tiru, ini hanya dilakukan oleh para ahli saja. Bapak gembala, jangan tiru khotbah saya, nanti pada kepahitan semua ini jemaat. Ini yang bisa cuma saya Pak. Ya. Benar nggak? Kenapa banyak orang itu hidupnya nggak pernah berubah, orang Kristen? Dapat ayatnya tersinggung. Bagaimana lu bisa berubah? Bagaimana kamu hidupnya bisa diperbarui? Dapat ayat firman tersinggung dia. Kepahitan loh. Lah kalau orang kirim firman, kamu marah, yang kamu marah siapa? Tuhan loh. Berarti itu yang Alkitab bilang, kamu menolak firman, menolak didikan. Makanya hidupnya orang begini pasti nggak mungkin bahagia, saudara. Ya, terimalah firman itu dengan remah lembut, masuk dan mengubah hidup kita supaya kita berubah, nasib berubah. Ya saudara, perubahan nasib itu mengikuti perubahan karakter.
Kalau kelakuanmu nggak berubah, maaf, nasibmu ya gitu-gitu terus. Bukan cuma itu, anak cucumu juga menderita. Ya, apa yang kita mau ajarkan kepada anak cucu kita kalau kita sendiri nggak berubah? Saya melihat orang-orang yang nasibnya berubah itu pasti karena kelakuannya berubah. Dan firman Tuhan berkata, Alkitab itu, ya, dia itu berguna untuk apa? Menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran, merubah kelakuan. Nah, orang Kristen kebanyakan tiap minggu datang di gereja, tapi kelakuannya tidak berubah. Yang tukang tersinggung tetap tukang tersinggung, ya, yang tipe-tipe sombong juga banyak. Ya, oh, belum tahu ya dia itu. Belum tahu saya ini siapa lah, sopo. Paulus aku kenal, Yesus aku kenal, kau siapa? Nggak usah merasa penting, amin. Ya, biasa aja hidup ini, saudara. Ya, mental pemenang itu adalah orang-orang yang melakukan untuk Tuhan, tidak bersungut-sungut. Kita percaya segala yang terjadi dalam hidup kita itu adalah Tuhan izinkan. Nggak usah terlalu dipikir, nggak usah terlalu kepahitan. Tuh loh, anak mantu saya berbuat kepada saya begini-begini, memang anak mantuku itu. Lalu kau merasa kau paling korban perasaan? Ya, saya temuin banyak orang-orang itu menderita karena ulahnya sendiri. Ya, terlalu baper, koper, bagasi. Apa itu baper? Bawa perasaan, koper, korban perasaan. Nah, jadinya bagasi, bahagia nggak, sedih iya. Bilang kanan kiri mau jangan baper, koper, nanti bagasi loh. Ya, apa dikit korban perasaan, apa dikit ini, apa dikit, hingga kepahitan sama mertua, kepahitan sama ipar. Hidup kita cuma berputar-putar di situ dan setan menipu kita sampai akhirnya nasib kita nggak berubah-berubah. Tuhan nggak bisa berkati. Amin, saudara. Jangan pikir kenapa bangsa Israel dibinasakan Tuhan. Dibinasakan loh, nggak ada ampun. Karena dosa bersungut-sungut. Bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut itu orang yang menolak firman. Tapi coba kita terima firman. Amin Tuhan, aku mau hari ini melakukan apa yang firman-Mu katakan. Yes, aku percaya firman-Mu sanggup mengubah hidupku, mengubah jalanku, mengubah karakterku. Ayo saudara, kita memiliki ketaatan penuh kepada Tuhan. Sebab dia tidak pernah berubah. Ya, dia Tuhan yang selalu menyatakan ya apa yang harus kita lakukan supaya hidup ini ya bisa berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara, ya itu saja pesan saya. Saya undang para imam musik maju ke depan dan juga tim PPW ya bisa maju ke depan. Mari kita sungguh-sungguh untuk ya terus ya membangun hidup kita. Sebenarnya nih pemusik di sini ada kursi kosong loh, nggak usah di luar. Karena pemusik ini orang-orang yang paling jarang dengar firman loh. Ya, jangan di luar ya, di sini lah duduk. Ya, saya takutnya nanti kita merasa paling dekat sama Tuhan padahal kita paling jauh ya. Karena kita nggak pernah dengar firman. Jadi tolong nanti pemusik di dalam aja, cari kursi kosong, jangan di luar. Ya, jangan sia-siakan saudara. Pelayanan kita tidak menjamin perkenanan di hadapan Tuhan. Banyak orang pintar melayani, tapi kalau kita nggak dengar firman, buat apa? Ya, buat apa saudara? Ya, jadi ayo kita hidupkan iman kita dengan firman Tuhan. Ya, pelayanan tanpa ketaatan juga buat apa? Ya, hamba Tuhan juga nggak mau dengar firman, buat apa? Karena kita ini selalu lapar dan haus akan firman itu, kita dengar firman aja kurang loh, kurang ya. Kurang saudara, makanya mari kita terus bangun iman kita di hadapan Tuhan. Ya, kita nyanyi pujian tadi yang mau firman. Kita percaya bahwa ya janji dan firman Tuhan itu tidak pernah berubah saudara. Bangkit berdiri bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah bersama-sama mendengarkan khotbah yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Ibu Basjir dengan tema memiliki mental pemenang di dalam Tuhan. Kiranya lewat khotbah yang telah kita dengar pada malam hari ini memberkati setiap kita orang percaya. Dan di akhir video ini kita akan sama-sama menyaksikan suatu renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Cornelia. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan.
Biarlah pada malam hari ini mari kita mendengarkan firman Tuhan dan itu menjadi kekuatan bagi kita. Di mana dalam Amsal pasal 10 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-32, di mana dia katakan lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Bapak mama saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, di mana dalam Amsal ini dia mengatakan kumpulan Amsal Salomo, sehingga di dalam pikiran, perasaan, pandangan kita bila tertuju kepada firman dan kita dikumpulkan, diajari dengan firman Tuhan yang adalah kekuatan bagi kita. Mari kita sebagai orang percaya rindu untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Ternyata lidah orang benar seperti perak pilihan, dan kita menjadi orang yang benar yang ingin supaya kita diberkati oleh Tuhan. Bapak mama saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-21 bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Mari secara manusia kita memilih jalan yang benar, karena jalan yang benar itulah yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita memilih jalan yang benar, karena Tuhan mengajari kepada kita untuk kita menghormati Tuhan, dan kita dikatakan orang yang benar melakukan kehendak Bapa di surga. Sehingga di dalam ayat yang ke-22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Bapak mama saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, mari kita sebagai orang pilihan Allah memilih hal-hal yang baik, sehingga kita dikatakan kita diperkayakan dengan firman dan kita diberkati oleh Tuhan. Bapak mama saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita memilih jalan yang benar supaya kita dikatakan orang yang belajar takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Di mana dalam ayat yang ke-24, apa yang menggentarkan orang fasik itulah yang akan menimpa dia, tetapi keinginan orang benar akan diluaskan. Kita bisa membedakan mana jalan orang benar, orang fasik. Kita bisa tahu persis, belajar untuk menempatkan diri kita di jalan yang benar, yaitu belajar takut akan Tuhan dan melakukan kehendak Bapa di surga. Dan kita digolongkan menjadi orang yang benar, berarti melangkah pun berhati-hati, berbicara pun berhati-hati. Bapak mama anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, kita hidup berkenan kepada Tuhan sehingga kita menjadi milik daripada Tuhan itu sendiri. Sehingga dalam ayat 25, bila tofan melanda lenyaplah orang fasik, tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Orang-orang yang benar diperhatikan Tuhan, siang dan malam kita dijaga oleh Tuhan, sehingga langkah kita menuju kepada jalan yang benar.
langkah kita tidak terarah kepada orang-orang fasik. Bapak Mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, biarlah pada malam hari ini firman menjadi berkat bagi kehidupan kita, sebab di mana dalam ayat 27, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendekkan. Belajar kita takut akan Tuhan dan benci kepada kejahatan, maka umur kita diperpanjangkan. Bapak Mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita mau umur panjang, mari belajar berbuat banyak kebaikan terhadap Tuhan, karena dengan Tuhan selalu memilih kita menjadi orang yang benar, yang selalu menghargai Tuhan selagi kita dipercayakan. Bapak Mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, malam hari ini mari kita memilih jalan yang benar, karena ayat 28 dia katakan, harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Di dalam kehidupan pikiran orang percaya, mari kita melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, berbuat banyak kebaikan sehingga kita menjadi sukacita di hadapan Allah. Mari kita sebagai orang percaya pada malam hari ini, kita belajar berbuat banyak kebaikan sehingga kita digolongkan menjadi orang yang benar, yang belajar takut akan Tuhan, dan hidup kita diberkati di mana-mana. Bapak Mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-29, jalan Tuhan adalah pelindung bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Bapak Mama, saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, selagi kita hidup, kita berbuat banyak kebaikan sehingga Tuhan memilih jalan yang benar bagi kehidupan kita sampai datang kepada anak cucu. Di dalam ayat yang ke-30, orang yang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Di dalam ayat yang ke-31 dia katakan, mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Ternyata lidah ini pun kita diawasi. Bagaimana caranya supaya lidah ini mendatangkan berkat bagi seluruh tubuh kita dan menjamin kehidupan kita selagi kita ada. Yang terakhir, dalam ayat 32, bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik bahaya, tahu tipu muslihat. Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, berbuat dan berkata pun kita berhati-hati, berbuat yang benar, tahu bahwa menyenangkan hati Tuhan. Mari kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat bibir mulut yang ada, dan biarlah kita malam hari ini kita pulang di dalam firman. Dengan firman kita dijaga dan dipelihara. Dengan firman lidah kita dijaga dan menjamin tubuh kita selagi kita ada. Mari kita pulang di dalam firman mulai dari malam ini sampai Maranatha, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.